Kalau misalnya lo ngikutin sosial media beberapa waktu terakhir ini, lo pasti sering banget dengar kata ini. Ya, satu kata yang sering banget sekarang digaung-gaungkan di mana-mana yaitu healing. Butuh self-healing karena capek. Self-healing karena lo ada di toxic relationship, lo mungkin burn out di kerjaan lalu lo ngerasa butuh self-healing, dan berbagai macam healing di berbagai kalimat lainnya. Sampai akhirnya muncul hal yang paling menggegerkan di Twitter dan juga Instagram sebenarnya. Salah satu akun curhat Manfest ngebagiin kutipan dari anak muda, mahasiswa umurnya 21 tahun, dia baru kuliah. Dan dia ngerasa bahwa kuliah itu ngurangin waktu dia untuk healing dan self-reward. Bahkan dia bilang kalau dia tuh perlu healing 6 bulan dan cuti dari kuliah. Yang jadi pertanyaannya adalah, kok sekarang banyak banget ya orang yang pengen self-healing? Apakah benar generasi Z itu generasi yang manja? Apakah perkataan mahasiswa umur 21 tahun ini wajar? Dan apakah healing itu benar-benar diperluin? Benernya cuma jadi pelarian doang? Well, jawaban singkatnya sebenarnya gue juga nggak tahu. Tapi semoga analisis yang gue coba jabarin di sini itu bisa menjawab sedikit banyak pertanyaan dari lo semua sih. Terutama buat lo semua yang awam ya. Lo tonton video ini sampai habis biar lo bisa dapet keseluruhan insight-nya. Nah, jawaban dari berbagai pertanyaan di awal tadi akan gue jelasin lewat beberapa sudut pandang. Dan ini bisa jadi salah, bisa jadi benar ya. Pertama, kenapa sih fenomena ini bisa terjadi? Well, kita bisa sebenarnya ngeliat fenomena ini dari sudut pandang salah satu buku yang dibuat sama Profesor Reinald Casali. Namanya adalah Strawberry Generation. Jadi gini, kenapa sih ada fenomena kayak gini di generasi Z? Katanya sih mudah menyerah dan gampang sakit hati. Kenapa? Salah satu alasannya adalah ini. Kondisi perekonomian sekarang itu bisa dibilang jauh lebih sejahtera daripada sebelumnya. Dampaknya adalah, ya, orang tua sekarang itu katanya sih cenderung buat ngasih apapun kepada anaknya. Dan muncul juga kebiasaan overprotective dan oversharing di orang tua. Semuanya dikasih. Dan banyak juga hal yang memang diproteksi sama orang tua, yang nggak dialami sama anak-anak. Yang bisa jadi akhirnya bikin anak-anak sekarang cenderung, ya dalam tanda kutip bisa dibilang ya, jadi lebih manja dan ya mungkin pengen segala instan. Selain itu, karena memang kondisi lebih sejahtera juga, ya orang tua juga akhirnya punya ekspektasi yang tinggi, ekonomi naik, dan lain sebagainya. Dan biasanya orang tua tuh berharap agar ekspektasi itu bisa dicapai. Kalau enggak, ya adalah beberapa ortu. Mungkin juga ortu lu ya, yang mungkin cenderung nyalahin lu, gitu. Nah, inilah yang katanya sih ngebikin anak jadi bebannya berat, jadi takut gagal, mungkin juga jadi people pleaser, dan mudah cemas ketika mereka berhadapan sama hal yang enggak pasti. Dan ini cenderung katanya sih ke bawah sampai gede. Nah, ini adalah jawaban yang pertama. Nah, sudut pandang yang kedua. Kenapa sih generasi sekarang tuh healing-healing mulu? Well, katanya ada juga nih hubungannya sama media sosial. Ini udah ditulis sama banyak orang juga sih ya, bahwa media sosial itu banyak mengubah kehidupan kita. Kalau perhatiin, sebenarnya media sosial ini banyak digunakan untuk selebrasi keberhasilan, untuk flexing, untuk pamer sesuatu, dan untuk ngomongin hal-hal yang positif sih. Maksudnya tentang diri kita sendiri, gitu kan. Salah atau enggak, ya enggak juga sih. Tapi ya ini ngasih dampak tertentu yang akhirnya ngebuat kita cenderung ngelihat orang. Yang biasanya ya, dari keberhasilan mereka aja, prosesnya biasanya nggak kelihatan. Jadi kayak kita ngelihatnya tuh yang sukses-sukses aja, tapi nggak ngelihat susah-susahnya kayak gimana. Akhirnya, banyak dari kita yang bisa jadi sering ngebanding-bandingin diri. Ngerasa bahwa kita nggak seberhasil itu. Atau mungkin kita ngerasa bahwa kita tuh harusnya lebih oke dari situasi yang sekarang terjadi pada kita. Dampaknya adalah, katanya ya, banyak orang di generasi ini pengen sukses dan berhasil dalam waktu singkat. Generasi instan lah, intinya. Pas gagal jadinya down banget. Dan ditambah lagi, kita ngebandingin diri kita sama orang lain, yang bisa jadi nggak serealistis itu untuk dibandingin. Atau bahkan ternyata kita ngebandingin sama orang yang bisa jadi nipu juga. Cuman brand doang, cuman image doang. Nggak tahu kan di belakangnya kayak gimana. Nah, gitu kan, kita juga terpapar sosmed memang dari kecil. Kalau kita lihat dari sudut pandang psikologi perkembangan, yang risetnya mungkin ya nggak sebanyak itu juga sih sampai sekarang. Karena biasanya longitudinal kan penelitiannya. Masa remaja tuh, dan masa kecil.
Sebenarnya transisinya ya adalah masa di mana pengakuan orang lain dan pencarian identitas tuh penting banget. Dan ketika kita nggak ngedapetin hal itu, atau ketika kita memang krisisnya kurang tepat di fase itu gitu, kita jadi lebih gampang ngerasa down. Beberapa pendapat sih bilang kayak gitu. Nah, belum lagi memang kalau menurut gue juga ya, ini gue tambahin, sekarang juga kan kita di masa pandemi, di mana kehidupan kita berubah total. Ada yang akhirnya jadi sukses dari sini. Yang ketiga, jawabannya adalah alasan yang menurut gue sebenarnya bisa kita lihat semua sih. Ada juga pandangan kayak gini. Jadi ada yang bilang bahwa sekarang itu sebenarnya nggak beda-beda banget sama dulu. Jadi sama-sama aja, katanya sih gitu. Bedanya adalah, sekarang itu lebih humanis, lebih mandang manusia lebih baik daripada dulu. Dan lagi-lagi ya memang lebih melek soal kesehatan mental. Jadinya ketika ada gejala yang dulu dianggapnya sepele, karena sekarang udah aware, ya dicari tahu dong, meskipun dampaknya bisa jadi mungkin sekarang banyak self-diagnosis, atau mungkin banyak yang ngerasa bahwa dia butuh penyelesaian, atau dalam bahasa psikologi butuh yang namanya stress coping. Nah, di sini nih masalahnya, di stress coping ini. Nah, inilah healing itu tuh, stress coping. Nah, emang gue bisa bilang, ini gue berpendapat ya, generasi sekarang itu lebih melek soal kesehatan mental. Tapi nggak bisa kita pungkiri juga bahwa pemahaman soal gimana cara kita ngejaga kesehatan mental kita, atau menghadapi stres, itu sebenarnya masih jarang banget dibahas. Kita nggak pernah kan belajar tentang ini di sekolah, kecuali ya memang anak-anak atau orang-orang yang belajar tentang kesehatan mental, yang notabene biasanya belajarin di kuliah, biasanya anak psikologi, kesejahteraan sosial, dan lain sebagainya, termasuk gue juga sebagai orang yang belajar. Nah, terus solusinya gimana dong? Well, karena kita nggak pernah belajar ini ya wajar. Yang tadi gue bilang, hal yang orang tahu ya kalau stres harus healing. Kalau stres ya liburan, misalnya ke Bali atau kemanapun gitu. Harus refreshing, bisa juga. Tapi sebenarnya cara untuk menghadapi stres nggak cuma kayak gitu sih. Dan namanya stres, solusinya tentu ada banyak. Nggak semua bisa dihandle dengan yang so-called healing yang kita ketahui sekarang. Dan nggak semua stres juga bisa kita handle tanpa healing. Jadi kadang butuh, kadang nggak. Terus gimana dong harusnya? Gue harus ngapain dong? Well, gue ada jawabannya sih. Yang jelas, yang pertama, lo harus tahu sebenarnya bahwa healing yang kita kenal sekarang, yang jadi persepsi banyak orang tentang healing, istirahat, dan lain sebagainya, itu hanya salah satu jenis penanganan masalah. Cuman salah satu jenis stress coping. Dan ini nggak cocok buat semua. Bisa jadi kita butuh, tapi nggak cocok buat semua sebenarnya. Bisa jadi nggak cocok. Nah, healing yang kita kenal sekarang, itu namanya, itu ada strateginya sebenarnya. Secara scientific, namanya adalah emotion focus coping. Nah, ini yang perlu lo tahu. Emotion focus coping itu apa sih? Emotion focus coping adalah penanganan stres atau masalah yang fokusnya ke emosi. Jadi maksudnya apa? Di strategi ini, kita ngurangin stres atau nyelesain masalah dengan mengalihkan perhatian kita dari sumber masalah. Maksudnya gimana? Jadi gini, kalau ada masalah kita ngapain? Ya kita journaling, kita meditasi, kita praktek mindfulness, kita mungkin nangis. Sebenarnya bukan cuma liburan, cuti dan sebagainya, tapi balik lagi, intinya fokusnya adalah ngurangin stres. Dengan menenangkan diri, dengan kabur sejenak lah, mungkin bisa dibilang ya dari masalah kita fokus ke emosi dulu aja. Anggap aja mungkin lo salah jurusan deh, ketika lo mahasiswa. Lo nyoba nih yang namanya emotion focus coping. Ketika lo nyoba ini, misal lo ngelakuin yang namanya relaksasi, lo dengerin musik, lo tidur, lo makan, lo nongkrong bareng temen gitu ya. Lo ya nyoba healing lah dalam tanda kutip. Lo ngelakuin itu mungkin akan menenangkan diri lo. Nggak salah, kadang kita butuh itu. Tapi yang jadi pertanyaan adalah, apakah masalah sulit belajar akan hilang? Salah jurusannya hilang atau enggak? Enggak juga sih, karena lo hanya ngelakuin sesuatu yang menenangkan diri lo. Kalau misalnya lo ada masalah sama pacar lo, anggap aja lo sama pasangan ada masalah nih, terus lo kabur sejenak buat healing. Atau lo sama pacar, misalnya memutuskan untuk nggak ngomongin masalah itu terus liburan. Apakah masalah lo, masalahnya tiba-tiba hilang? Nggak juga. Sama juga dengan masalah lain. Misalnya lo ada masalah di kerjaan sama atasan lo. Lo milih untuk curhat sama temen. Apakah masalah kerjaannya hilang? Nggak juga. Nah, disinilah emotion focus coping itu nggak cukup. Jadi ada berbagai macam masalah yang nggak hanya butuh healing. Kita juga perlu untuk menghadapi masalahnya. Nah, ini strategi yang kedua.
Namanya adalah problem focus coping, fokus penanganan masalahnya. Kalau yang tadi fokusnya ke emosi, kalau sekarang fokusnya ke problem. Sesuai dengan namanya ya. Jadi gini, kalau lo stres sama sesuatu atau ada masalah, ya lo coba menghilangkan sumber stres itu dengan cara lo menghadapi dan menyelesaikan masalahnya. Contoh, lo stres banget kuliah ya sama. Contohnya kuliah, lo stres banget UAS atau lo stres ngerjain kerjaan baru di kantor. Solusinya ya kalau menurut problem focus coping apa? Ya selesain pekerjaan lo. Atau kalau UAS ya belajar gitu ya. Biar nilainya bagus. Biar lo nggak stres lagi. Salah satu cara untuk problem focus coping. Lalu lo selesain masalah itu. Nah, itu problem focus coping. Bedanya adalah fokusnya ya. Yang satu fokus menenangkan diri. Yang satu fokus menyelesaikan masalahnya langsung. Tapi bagus yang mana? Well, sebenarnya kalau gue boleh memihak, meskipun sebenarnya nggak bisa memihak sih ya. Ya, tentu bagusan problem focus coping. Kalau menurut gue ya, karena pertama masalahnya bisa kelar cepet, kedua lo nggak perlu healing, nggak perlu banyak waktu kebuang, kerjaan lo bisa kelar secara efektif. Kalau gue boleh memihak, gue akan milih yang problem focus. Tapi sebenarnya nggak bisa juga kita ninggalin yang namanya emotion focus coping. Bisa dibilang bahkan kita butuh keduanya setiap saat. Bahkan ada juga kok masalah-masalah yang problem focus coping tuh nggak bisa nyelesain itu. Kok ada sih masalah yang nggak bisa diselesain? Contohnya nih ya, gue kasih contoh, amit-amit ya. Itu wallahu alam misalnya orang terdekat lo meninggal. Lo mesti ngapain? Ya solusi terbaik adalah healing. Karena masalahnya tentu nggak bisa diselesain. Emang apa yang bisa diselesain dari orang terdekat lo meninggal? Yang bisa diselesain adalah lo dengan emosi lo. Masalahnya kan nggak bisa diselesain. Tapi kalau masalahnya adalah kuliah, ya bisa dipelajari kalau masalah kuliah untuk diselesain. Tapi kan nggak semua orang punya kepribadian dan ketenangan yang sama kan dalam menghadapi masalah. Ada yang mungkin butuh waktu sehari, ada yang mungkin butuh 5 menit aja gitu. Karena misalnya udah belajar dan latihan jadi cuma butuh waktu semenit juga bisa. Yang udah punya ketenangan hati, kekuatan mental yang seperti itu. Tapi kan banyak orang yang nggak juga. Jadi kalau ditanya, apakah sih mahasiswa 21 tahun ini salah? Apakah generasi kita manja? Menurut gue bisa dibilang gue lebih condong ke enggak sih. Kenapa? Karena ya perasaan banyak orang ini yang juga butuh self-healing itu valid juga. Kita nggak bisa tahu juga apa yang dia rasain gitu. Tapi apakah gue setuju bahwa healing butuh 6 bulan gitu? Dan cuti kuliah misalnya? Iya, tergantung situasi dan kondisi tentunya. Tapi kalau dalam kondisi normal, kondisi yang average, rata-rata, kalau kita dihadapkan dengan masalah stres kuliah, ya menurut gue sih nggak perlu 6 bulan ya. Bisa diselesaikan dengan waktu lebih singkat. Nah, pertanyaannya sekarang terus kita harus gimana dong? Well, ada beberapa tips singkat yang bisa lo lakuin. Karena kita semua ada di generasi sekarang kan. Pertama, pahami aja sih bahwa setiap masalah itu adalah masalah yang bisa jadi kompleks dan berbeda buat tiap orang. Masalahnya dan solusinya. Orang A mungkin butuh healing, orang B mungkin enggak. Lo mungkin enggak butuh healing, tapi bukan berarti orang lain enggak butuh. Jadi kayak disinilah kita mungkin ya mesti untuk hati-hati dalam ngejudge orang maupun ngejudge diri kita sendiri juga. Siapa tahu kita ngejudge diri kita sendiri terlalu pede atau terlalu manja juga sih sama diri sendiri. Itu maksudnya bisa disuksesin tanpa healing, tapi sebenarnya kita malah ngerasa nggak bisa. Atau sebaliknya, kita ngerasa nggak butuh gua, gitu, nggak butuh konsultasi. Padahal udah stres banget. Nah, itu juga bisa terjadi. Tapi ingat aja untuk pahami bahwa setiap masalah itu ada penanganannya. Yang kedua, solusi buat tiap masalah juga beda. Dan enggak apa-apa untuk healing atau pakai emotion focus coping. Tapi kalau saran gue, jangan berlarut-larut dengan itu. Jangan berlarut-larut dengan emosi. Coba latih juga problem focus coping supaya lebih cepat selesainya. Udah banyak banget riset yang nunjukin kalau orang yang lebih banyak emotion focus coping itu cenderung lebih rentan kena gangguan kesehatan mental. Jadi orang-orang itu lebih banyak depresi karena menggunakan emotion focus coping. Si nyelesain masalah dengan nenangin diri, terus-menerus, nggak diselesain masalahnya, atau kabur. Coba deh dilatih untuk nggak terlalu berlarut-larut atau nggak terlalu lama. Karena ini akan bikin lo lebih kuat mental dan ngebuat lo bisa mengatasi masalah apapun dengan makin cepet. Yang terakhir, ketahuilah tanda-tanda ketika lo memang butuh bantuan. Enggak semua orang enggak butuh healing. Lo mungkin butuh healing. Lo mungkin butuh curhat. Tuntutan ke generasi ini enggak bisa dipungkiri. Bisa jadi lebih berat dan lebih kompleks daripada generasi sebelumnya.
Dan mungkin orang tua kita nggak ngerti itu. Kita hidup di zaman sosmed, pandemi, dan berbagai macam hal lainnya. Bahkan mau ada perang dunia, teman-teman, sekarang itu. Katanya sih gitu. Ada suatu benchmark sederhana yang menurut gue bisa ngebantu lo untuk lo lebih peka sama diri lo sendiri. Ini nggak selalu benar, karena ini juga beberapa dari riset, beberapa juga enggak. Ini adalah hal yang bisa lo note. Kira-kira lo butuh konsultasi ke profesional atau enggak. Pertama, lo bisa lihat masalah yang lo alami ini lebih dari 2 minggu enggak ngebuat lo ngerasa down, ngerasa negatif, atau terus-terusan. Biasanya 2 minggu ini adalah benchmark untuk kita nentuin cut-off gangguan kesehatan mental. Biasanya ya, ada yang 2 bulan juga sih. Tapi kayak biasanya sih 2 minggu. Nah, yang kedua, ketika lo ngerasa enggak bisa nyelesain masalah ini sendiri dan bingung solusinya gimana, lo bisa konsultasi. Mungkin sampai sini untuk pembahasan kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa share ke teman-teman lo juga ya. Terima kasih.